Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Baik ya, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teks deskripsi. Oke ya, silahkan disimak. Kita akan mempelajari apa itu teks deskripsi, tujuan, ciri, dan cara pembuatan juga struktur dari teks deskripsi itu sendiri. Baik teman-teman, ikuti terus videonya, tonton sampai akhir. Baik, yang pertama ya, kita akan membahas dari segi pengertian dulu ya. Sebelum nanti lanjut, cara membuat teks deskripsi itu gimana sih? Oke, kita lihat di sini teman-teman, apa itu teks deskripsi. Nah, kita lihat dari pengertiannya. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan deskripsi itu adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, dari deskripsi ini sendiri, mungkin kita tahu ya, deskripsi itu kan dia sama atau diambil dari kata describe ya, yang artinya juga menggambarkan gitu. Jadi dari situ kita tahu, oh teks deskripsi ini berarti teks yang di dalamnya itu menggambarkan. Oke, menggambarkan apa saja sih? Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Nah, objeknya di sini bisa tempat ya. Jadi kita bisa menggambarkan, ngejelasin, menceritakan ya, menceritakan tempat tersebut ya. Manusia, misalkan kita mau menceritakan teman kita, sahabat kita, gitu ya. Ayah, ibu, seperti apa sosoknya. Nah, itu masuk ke dalam teks deskripsi. Hewan, bisa suasana atau hal lainnya, benda dan lainnya. Nah, teks yang digambarkan itu biasanya berupa ciri-cirinya ya, baunya, sifatnya, suaranya, teksturnya suatu objek gitu. Oke, nah oleh karena itu, ketika membuat teks deskripsi, pilihlah objek-objek yang juga bisa dibayangkan oleh pembacanya. Iya, jadi ketika kita ingin menggambarkan sesuatu, pasti kita membayangkan terlebih dahulu, kecuali benda tersebut ada di hadapan kita gitu. Kita bisa menggambarkan, oh yang ada di sekeliling kita, misalkan ada pensil, ada buku ya, misalnya kalau misalkan konteksnya ini di sekolah gitu, ada buku, ada pensil, terus ada papan tulis ya, ada meja dan lain sebagainya gitu. Nah, di situ kita bisa menggambarkan objek-objek tersebut sesuai dengan struktur dan kaidah di dalam teks deskripsi itu sendiri. Oke, sudah paham ya teman-teman ya apa yang dimaksud dengan teks deskripsi itu ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke tujuan dari teks deskripsi ini. Oke, apa sih tujuan dari teks deskripsi itu? Nah, kita lihat teman-teman, tujuannya itu agar pembaca itu seakan-akan dapat melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis tanpa menghadirkan suatu objek tersebut. Jadi tanpa menghadirkan objek tersebut itu si pembaca itu bisa ngebayangin ya, bisa berimajinasi gitu, bisa seolah-olah dia mendengar gitu, bisa seolah-olah melihat gitu dari tulisan tersebut ya. Misalkan ketika penulis tersebut menceritakan atau menggambarkan tentang bunga melati, nah pembaca tersebut seakan-akan dia melihat oh bunga melati ini katanya cantik, lalu warnanya putih, baunya semerbak, harum gitu. Nah, seakan-akan melihat di situ. Nah, seakan-akan mengalami gitu apa yang dideskripsikan oleh penulis tanpa menghadirkan suatu objeknya itu gitu. Oke, silakan teman-teman kalau misalkan ada yang mau berpendapat di kolom komentar ya. Oke, baik ya teman-teman, kita langsung ke struktur. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi kita bukan cuma menggambarkan ya,
dari benda-benda tersebut, tapi untuk menjadi teks deskripsi itu harus tahu dulu struktur teks deskripsi itu di dalamnya apa saja, gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada simpulan atau kesan, gitu. Oke, di bagian identifikasi itu adalah gambaran umum dan menjelaskan definisi. Ingat ya, biasanya identifikasi itu kan artinya pengenalan. Nah, biasanya di dalamnya itu menjelaskan definisi, pengertiannya ya, identitas objek yang dideskripsikan. Nah, isi dari identifikasi itu harus menarik agar pembaca itu tertarik membaca deskripsi secara lengkap. Nah, jadi identifikasi itu adalah gambaran umum gitu. Apa sih yang dijelaskan oleh kita gitu. Itu. Baik, sekarang ke deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu adalah mendeskripsikan suatu sifat, ciri-ciri, teksturnya, sifatnya, baunya, kenampakan dan lain-lain ya dari objek tersebut. Nah, kita gambarkan. Nah, jadi dari sini kalian bisa tahu ya, kita itu bisa mendeskripsikan benda-benda tersebut seperti ciri-cirinya, teksturnya, sifatnya, bau itu mungkin misalkan untuk benda-benda yang bisa dicium ya, seperti bunga gitu, atau makanan dan hal lainnya gitu ya. Baik teman-teman, sekarang kesimpulan atau kesan. Nah, sebenarnya simpulan atau kesan ini ya, ada beberapa teks deskripsi yang memang tidak menggunakan simpulan, jadi cukup identifikasi dengan deskripsi bagian saja. Tapi agar lengkap kita menggunakan simpulan. Biasanya simpulan itu ada kata-kata yang mendukungnya seperti oleh karena itu, demikian, maka dari itu gitu. Jadi kesan kita tadi saat bertemu teman kita itu seperti apa gitu. Misalkan, oleh karena itu saya sangat senang bermain dengan Rita. Setiap hari kami bermain bersama-sama gitu. Atau misalkan tadi kursi gitu ya. Nah, oleh karena itu kursi banyak manfaatnya. Kursi juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang pemerintahan, pendidikan, sosial ekonomi, dan bidang lainnya gitu. Oke, baik ya teman-teman, silakan yang mau menanggapi ya. Di sini kita sama-sama belajar ya. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan atau menanggapi ya terkait yang saya sampaikan, dipersilakan di kolom komentar. Baik, selanjutnya kita ke bagian, nah ini ada contoh dari teks deskripsi ya. Di sini ada gambarnya juga, ya, gambar bunga melati ya. Setelah itu kita deskripsikan. Oke, kita lihat ya di sini ya. Hampir semua orang mengenal bunga ini. Bunga melati merupakan jenis tanaman bunga yang banyak orang kenal karena harumnya. Melati putih atau jasmine sambak adalah spesies melati yang berasal dari Asia Selatan di India, Myanmar, dan Sri Lanka. Bunga melati juga sering dijadikan aksesoris pengantin wanita pada adat orang Jawa. Bahkan karena harumnya yang sangat khas, ada minuman teh yang memiliki aroma melati. Gitu. Nah, di sini berarti ada gambaran umum tentang bunga melati itu, gitu kan di sini. Nah, merupakan ini termasuk ke dalam definisi ya. Oke, ini adalah bagian dari identifikasi ya teman-teman. Oke, setelah itu kita ke bagian deskripsi. Kita lihat di bagian deskripsi. Baik teman-teman, kita lihat di bagian deskripsi bagian ya. Berarti kan di sini menyebutkan ciri-cirinya ya, teksturnya seperti apa, bau dan lain sebagainya ya dari objek ini, bunga melati ini ya. Oke. Di sini terlihat jelas bahwa bunga melati itu katanya berwarna putih. Nah, di sini kan ada penggambaran dari objek tersebut. Dideskripsikan gitu. Bentuk mahkotanya sedikit lonjong dan kecil mungil. Mahkota melati sangat lembut dan halus serta wangi.
Bagi seseorang yang menciumnya, maka timbul perasaan ingin menciumnya lagi. Mahkota bunga melati ada 7 dan berlapis, susunannya datar dan menyirip, saling berhadapan menjadikan bunga ini sangat indah. Nah, dari sini kan kita tahu ya, bahwa di bagian deskripsi bagian ini adalah menceritakan atau mendeskripsikan dari bagian bunga ini gitu. Jadi dia itu kayak gimana sih, bunga melati itu kayak gimana sih bentuknya gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Oke, setelah kita tahu di deskripsi bagian ini, selanjutnya kita langsung ke bagian simpulan. Nah, simpulannya seperti apa? Simpulannya kita lihat di sini, simpulan itu kan bagian kesan ya atau penutup. Oke, kita lihat itulah gambaran dari bunga melati. Nah, jadi kan bagian simpulan itu adalah dari keseluruhannya Pak ya. Disimpulkan intisarinya gitu. Bunga melati merupakan bunga yang indah dan sangat berhubungan dekat dengan tradisi, juga memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Oke ya, jadi itu bagian dari simpulan atau kesannya itu memiliki banyak manfaat gitu.